Hai semuanya, ketemu lagi di vlog aku Poppy Sida Butar Show. Yeay. Ya, hari ini cukup panjang harinya karena hari ini 20 derajat di Belanda ya, 20 derajat Celcius, jadi hangat. Jadi kita tadi dinernya itu kita barbekyuan di taman dan banyak leyeh-leyehnya, main-main karena jarang-jarang ya selepas winter terus hangat, terus orang pada norak deh pokoknya gitu. Jadi agak capek. Aku udah selesai ambilin piring-piring kotor dari belakang, sekarang mau cuci piring, udah antar anak tidur juga, udah kasih susu, sempet drama-drama dikit sama Sofia tapi semuanya terkontrol dengan baik. Oke, jadi sekarang aku mau cuci piring. Banyak ya, rumah juga masih berantakan, sampai gak apa-apa. Yang penting hati jangan berantakan. Ya. Jadi biasanya kalau aku cuci piring kan pakai mesin. Cuman karena ini banyak dan kotor, aku mau pakai cara biasa, pakai tangan aja. Oh iya, mau cerita sedikit. Jadi tadi kan gabung gitu sama ibu-ibu di sekolah, sama gurunya juga. Nggak gabung sih, jadi kita pas jemput anak kita sedikit cerita-cerita sambil berdiri ya, sambil nungguin jam pulang sekolah. Dan kita cerita mengenai pelecehan orang tua pada anak sendiri gitu. Jadi sorry guys. Jadi pelecehan itu ternyata enggak dilakukan orang lain aja terhadap anak kita ya. Jadi kita juga tanpa kita sadari kita bisa melecehkan anak sendiri gitu. Mungkin banyak yang nggak sadar gitu, tapi itu pernah kita lakukan. Mungkin ada yang nggak pernah melakukan ya, tapi ada juga yang pernah melakukan tapi tidak tahu kalau itu bahwasannya adalah pelecehan. Nah, pelecehan pada anak sendiri itu seperti apa sih? Ini bukan dari buku mana, buku psikolog mana atau dari berita mana ya, tapi ini adalah obrolan yang tadi aku dapat dari ibu-ibu di sekolah dan salah satu guru. Jadi kalau ada yang tidak sepaham sama aku, nggak apa-apa, karena ini versi kelompok ibu-ibu yang tadi aku buat ngobrol deh gitu. Jadi pelecehan yang pernah kita lakukan sama anak-anak tanpa kita sadari, atau kita mikir itu bukan pelecehan tapi ternyata iya itu pelecehan, adalah kalau anak kecil dulu kalau suka mandiin bayi ya, mandiin bayi itu kan kalau cowok yang maaf ya, burungnya dimainin gitu, kayak digoyang-goyang atau dia yang apa gitu, belalai gajah ini, atau dikasih nama-nama aneh lainnya gitu untuk jenis kelaminnya. Nah, itu aku sempet share juga, aku sempet cerita sama gurunya di sekolah. Makanya guru itu sampai bilang itu pelecehan atau itu nggak nice, karena nanti anak itu tidak percaya diri ya kan. Namanya anak-anak itu kan adalah masa 1-5 tahun itu golden age ya. Jadi dia menyerap banyak hal dengan sangat cepat dan sangat baik, bahkan lebih dari orang dewasa. Nah, makanya gurunya tadi bilang tidak boleh menggunakan istilah-istilah seperti itu kepada anak kecil, karena nanti anak kecil itu menjadi aneh atau tidak percaya diri. Karena jujur aja, waktu anak aku kecil aku pernah kayak gitu, kayak bilang ada burungnya, ada ini, malu, atau ketawa-ketawa pas dia buka celana, pas dia
tidak berbusana, ternyata itu nggak boleh ya, katanya itu melecehkan gitu. Sama halnya sama anak perempuan juga, jadi kayak suka kasih istilah-istilah empep atau apem atau apa, itu katanya nggak boleh. Makanya aku pernah punya temen di Jakarta dulu, kalau aku bilang sih cukup berpendidikan, cukup modern. Dia pernah bilang sama aku, gue kalau kasih tahu ke anak gue alat kelamin itu pakai nama ya, nama memang nama organ itu gue kasih tahu. Jadi kalau untuk laki-laki penis, untuk perempuan vagina, itu dari kecil langsung diomongin bahwa itu adalah namanya gitu. Terus aku juga pernah nanya kenapa, ya karena itu namanya, itu nggak kalian ngapain kasih istilah-istilah itu tuh aneh. Nah pada saat itu aku nanggepinnya aneh karena aku pikir tabu ya, tabu, nggak boleh disebut apa ngomong jorok gitu. Padahal itu nggak ngomong jorok gitu, karena memang itu namanya. Jadi ya memang kita harus kasih tahu nama yang sebenarnya gitu. Jangan pakai istilah-istilah yang kadang-kadang memang sebenarnya menurutku terdengar konyol ya. Banyak lah istilah-istilahnya, aku nggak mau kasih tahu ya. Nah itu salah satunya. Nah yang lainnya juga kayak nama gitu, nama panggilan. Jadi kalau di Indonesia itu suka banget nama itu dianeh-anehin ya. Kayak misalkan Sofia, si Anju tuh sering ngomong piul, sopiul, obet, kombet, kobeto. Itu sebenarnya nggak boleh gitu. Jadi anak merasa kecil hati, kesel dan jadi sebel gitu loh. Soalnya aku pernah juga waktu kecil, waktu SD, nama aku dipleset-plesetin sama teman-teman aku. Bahkan suka disebut-sebut nama orang tua ya. Nah dari situ aku mikir, oh iya ya, itu tuh nggak normal. Jadi bercandanya tuh kayaknya nggak wajar. Nah bercanda, perilaku orang lain kepada anak waktu kecil itu berpengaruh ke perilaku anak itu nanti saat sudah besar gitu. Mungkin dia bisa jadi minder, atau bahkan kalau dia marah dan dia ingin membalas, dia bisa membalas ke orang lain. Akhirnya saat sudah besar anak itu jadi pembuli gitu. Karena buat dia itu biasa. Makanya kadang-kadang ada anak kecil yang suka ngata-ngatain temennya, suka ngeledek-ledekin temennya. Itu dia nggak ngerasa ngebully ya. Karena waktu kecil mungkin dia dapat perlakuan seperti itu, entah dari orang tua, dari kakak, adik. Buat dia itu biasa gitu. Nah, saat dia melakukan ke anak yang lain, mungkin anak yang lain tidak pernah mendapat perlakuan seperti itu dan merasa terbuli. Terus tepuk-tepuk pantat atau bercanda cuit-cuit organ intim atau alat kelamin, itu juga pelecehan. Walaupun yang melakukan itu mama, kadang-kadang kan suka bercanda gak jelas gitu, atau yang melakukan adik atau kakak. Menurut guru dan ibu-ibu tadi yang aku ajak ngobrol, itu sangat amat tidak boleh. Aku sih nggak menyalahkan kalau memang ada orang yang melakukan itu kepada anaknya dengan dari cara nama atau perlakuan seperti itu. Mungkin ketidaktahuan, minimnya informasi itu kan bisa
bisa berpengaruh juga ya. Makanya aku di sini mau share sedikit. Seperti yang aku bilang tadi, mungkin bukan pelecehan, mungkin juga itu cuman hal biasa menurut pakar atau menurut apa. Tapi yang aku ambil sisi baiknya adalah memang tidak gitu. Dari kecil anak-anak itu memang harusnya kita sudah memperlakukan mereka tuh dengan normal ya, panggilan apa. Mungkin buat kita yang belum tahu biasa aja, tapi kalau kupikir sih ada baiknya dicoba ya. Panggil dengan nama yang semestinya, atau kita kasih nama kecil gitu. Kayak aku waktu kecil kan dipanggilnya Butet. Nah, Butet, karena aku dipanggil Butet karena aku anak Batak, perempuan, anak pertama. Dan di area rumahku sama di area sekolah yang tahu aku dipanggil Butet, itu mereka diplesetin loh. Jadi kayak Butet, buduk berentet gitu. Jadi iya, kesel dan malu. Akhirnya saat mamaku panggil aku Butet, bapakku manggil aku Butet, aku marah. Karena aku ngerasa kalian ngapain sih kasih nama konyol kayak begitu gitu. Cuman gara-gara orang lain bikin lelucon sama nama itu, akhirnya aku marah sama orang tua yang udah kasih nama panggilan aku kayak gitu. Sampai akhirnya malu juga jadi orang Batak punya nama Butet. Karena kedengerannya lucu ya, kedengerannya lucu. Habis dari situ aku mikir, oh ya, aku nggak mau jadiin lucu-lucuan nama anakku. Akhirnya waktu itu aku suka bikin joke juga, apalagi sama Obet ya. Obet, Lobet aku panggil gitu. Dan dia nggak senang, dia nangis. Nah sekarang setelah aku tahu dan aku baru paham gitu, anak kecil itu bukan seseorang yang bisa kita ajak bercanda maunya kita ya, karena kita pikir anak kecil gitu nggak bakalan marah atau apa. Tidak, ternyata anak kecil itu lebih sensitif, mungkin tidak percaya diri atau nanti besar jadi pembuli. Kita kan nggak mau punya anak jadi seperti itu nantinya gitu. Dan aku juga di sini bukannya mau ngajarin mam semua, tapi aku mau berbagi karena moms help mom. Jadi apapun informasi yang kita punya, kita bisa berbagi, kita bisa sharing. Nanti moms yang lain juga kalau ada masukan bisa kasih juga di kolom komentar. Jadi mungkin apa yang aku tidak tahu, aku jadi tahu. Dan apa yang kita tidak tahu, akhirnya kita bisa bersama-sama tahu. Itu sangat-sangat bagus. Oke, nanti aku kebanyakan cuap-cuap, piring nggak selesai ya kan, mata juga udah ngantuk. Buat yang udah nongkrongin vlog aku dari pertama sampai video ini dan sudah subscribe, terima kasih, kalian luar biasa. Maaf, salvo sama jerawat. Dan buat yang baru mampir nih, oke, belum subscribe, tolong ya di support, di subscribe biar channel aku makin berkembang dan aku makin rajin upload video-video kesukaan kalian. Oke, sekian, salam hangat dari aku, Poppy Sida Butarshow yang tinggal jauh di benua Eropa, di Belanda. Salam manis buat semuanya. Dadah!